Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Kusuma Wardani dari kelas 11 Akuntansi 1, nomor absen 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang menjadikan kita sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah konsep ajaran agama Islam yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Rahmat di sini artinya adalah kebaikan, kasih sayang, dan juga manfaat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan ternyata kebermanfaatan seorang muslim tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada alam dan juga kepada hewan. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini berarti ajaran Islam yang dibawanya bukan hanya untuk kebaikan umat muslim saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia dan makhluk lainnya. Islam tidak membenarkan perbedaan darah, suku, ras, dan bangsa untuk dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seluruh umat manusia adalah keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku, bangsa, dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Bagaimana mungkin seorang muslim akan merendahkan suatu bangsa dari bangsa-bangsa manusia, sedangkan Al-Quran mengajarkan supaya menghormati dan menghargai sesama makhluk. Adanya agama Islam bukan untuk menghadirkan bencana, melainkan untuk keselamatan, kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia, lahir dan batin. Kebenaran Islam sebagai rahmat bagi manusia bisa dibuktikan dengan Islam mampu mengubah sifat manusia dari hina menjadi mulia, menunjukkan jalan yang baik ketika tersesat. Jadi, menjadi rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi untuk seluruh manusia dan alam semesta. Karakteristik rahmatan lil alamin yang pertama yaitu tidak ada kekerasan. Maksudnya adalah agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam bentuk apapun, entah itu kekerasan fisik atau kekerasan batin sekalipun. Dalam Islam, tindakan kekerasan ini hukumnya haram dan dilarang. Karena hal itu mendatangkan berbagai macam persoalan di tengah masyarakat. Jika kekerasan terjadi, tidak akan tercipta kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan. Yang kedua, mengutamakan perdamaian. Setiap agama mengajarkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan berdamai. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling mencintai, menegakkan perdamaian, dan bertoleransi antar sesama manusia tanpa memandang dari mana dia berasal, entah itu sukunya, bangsanya, maupun agamanya. Dalam Islam, perdamaian merupakan kunci menjalin hubungan yang baik antar manusia.
Karena dengan perdamaian akan tercipta kehidupan yang nyaman dan sejahtera. Dengan perdamaian, manusia akan hidup dengan aman, penuh ketenangan, dan juga kebahagiaan. Yang ketiga, persaudaraan. Persaudaraan dibangun dengan tujuan agar manusia saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, bukan untuk menciptakan permusuhan atau melakukan perbuatan buruk. Dengan kebaikan dan kebenaran akan tercipta kehidupan yang damai dan makmur. Persaudaraan merupakan kesadaran manusia selama hidup berdampingan untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang keempat adalah saling menghargai. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengajarkan untuk saling menghargai antar sesama manusia tanpa memandang suku, bangsa, dan agamanya. Islam adalah agama yang toleran. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya untuk bersikap saling menghargai antar sesama. Dengan menghormati orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain juga. Menghargai adalah salah satu upaya membina kerukunan hidup antar sesama. Menumbuhkan sikap yang menghargai merupakan sikap yang terpuji. Sikap menghargai harus didasari dengan jiwa yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kasih sayangnya yang sangat tinggi. Bahkan pada keadaan yang sangat genting dan nyawa beliau pun hampir terancam sekalipun beliau tetap ramah kepada mereka yang memusuhi, bahkan hendak membunuh Nabi. Jika dalam keadaan seperti itu saja Rasulullah bersikap toleran kepada pemeluk agama lain, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mencontoh Nabi Muhammad untuk bertoleransi kepada sesama umat beragama, dimanapun kita berada dan sebagai apapun kedudukan kita. Marilah kita menjaga kemuliaan akhlakul karimah ini agar masyarakat sekeliling bisa merasakan bahwa hidup berdampingan dengan umat Islam menjadi kenyamanan dan kedamaian sebenarnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah mereka yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.